Halo, apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya, Regi Wona Perensyah. Oke, nah untuk pembahasan kali ini itu sebenarnya nggak jauh-jauh dari ruang lingkup kampus ya. Nanti bakalan di video ini di YouTube saya itu tidak hanya membahas tentang seputaran kampus saja, namun luas daripada itu, tentang mungkin berkaitan dengan kebijakan pemerintah, berkaitan dengan apapun lah yang bisa kita bahas. Dan jangan lupa di hidupin loncengnya, di subscribe, oke, biar notifnya masuk terus. Oke. Untuk pembahasan kali ini itu saya tertarik sedikit untuk kita melanjutkan dari video yang kemarin itu, pembahasan terkait dengan semester 1 dan semester 2. Nah, untuk video kali ini kita membahas yang melanjutkan video kemarin itu semester 3, 4, dan 5. Oke. Mungkin teman-teman yang belum kuliah belum bisa merasakan seperti apa atmosfer yang ada di kampus. Mulai dari semester 1, semester 2 belum tahu atmosfernya, semester 3, 4, 5 dan seterusnya belum tahu seperti apa polanya, seperti itu kan. Mungkin saya sedikit memberikan seperti kunci lah, atau seperti kisi-kisi buat teman-teman biar nanti teman-teman ketika kuliah tidak terlalu kaget banget kayak gitu kan, karena bangku kuliah dengan bangku SMA pada sebelumnya itu sangat-sangat jauh berbeda. Kalau dulu ketika sekolah kita dikejar-kejar oleh guru, namun di kuliah kita yang mengejar-ngejar dosen kita. Itu udah beda banget. Nah, bagi teman-teman yang sudah semester 3, 4, 5 atau yang baru mau menginjakkan kakinya di bangku kuliah, saya kasih sedikit gambaran ya. Nah, jadi di semester 3, 4, dan 5, teman-teman khususnya di ruangan kelas itu harus banyak-banyak aktif di dalam diskusi, banyak-banyak aktif membaca buku, banyak-banyak memberikan opini-opininya terkait dengan materi-materi yang dibahas, dan harus banyak mempelajari hal-hal yang baru. Jangan hanya stagnan, teman-teman hanya mempelajari satu hal yang teman-teman sukai, tapi belajarlah banyak hal, karena kita tidak menutup kemungkinan di era sekarang banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah berkembang dan terus berkembang. Nanti kalau kita hanya berpatokan hanya satu ilmu, kita akan ketinggalan. Nah, kemudian di sisi lain, di antara semester 3, 4, dan 5 jangan lupa juga ikuti organisasi. Nah, organisasi ini penting, sangat-sangat penting untuk teman-teman nantinya. Untuk bagaimana teman-teman belajar memanage waktu, belajar pola kepemimpinan, belajar untuk teamwork, karena teamwork itu nanti bakalan diperlukan di dunia kerja. Kepemimpinan pun demikian, kedisiplinan, manajemen waktu itu sangat-sangat diperlukan di dunia kerja. Dimana kita belajarnya di bangku kuliah, itulah tempat kita belajarnya. Jadi kalau kita salah pun no problem bro, no problem. Saya sering kalau di organisasi kadang melakukan kesalahan segala macam lah, tapi no problem bagi saya, karena saya merasa bahwa saya masih belajar di bangku kuliah tersebut. Untuk itu bagi teman-teman yang masih di semester 3, 4, 5, mumpung nih masih awal banget ya, masih pertengahan lah, itu ikuti yang organisasi yang emang teman-teman minat, sehingga nantinya untuk menjalaninya itu sangat-sangat enak, sesuai dengan hobi kita. Biasanya hobi yang apa ya, kita mendapatkan ilmu akademisi, ilmu yang ada di kampus itu ya itu melalui
organisasi di kelas dan segala macam. Karena di kelas pun kita terkadang itu kebanyakan dosen yang memberikan materi, namun kadang sedikit yang memberikan praktek-praktek seperti itu. Namun tidak menutup kemungkinan akan hal itu, teman-teman bisa mengeksplor diri teman-teman di dunia organisasi gitu. Karena kita tidak bisa menutup kemungkinan di sekarang ini kita lebih cepat tangkap untuk mempraktekkannya secara langsung daripada kita hanya mempelajari tapi tidak mempraktekkan. Nah, bagi saya untuk mempraktekkan hal-hal yang ada di ruang kelas itu saya praktekkan di organisasi. Jangan sampai teman-teman yang kuliah tidak mengikuti organisasi sama sekali. Ingat, saya akan mengatakan teman-teman bakalan rugi, pasti rugi kalau tidak mengikuti organisasi apa-apa. Karena di sanalah tempat wadah kita untuk belajar. Nanti ketakutannya teman-teman relasinya kurang, pembelajarannya kurang, teamwork, kepemimpinan segala macam itu teman-teman kurang, karena itu dibutuhkan banget di dunia kerja. Maka dari itu saya memberikan sedikit kisi-kisinya agar teman-teman termotivasi untuk mengikuti hal-hal yang memang mungkin organisasi itu teman-teman gak suka. Saya fokusnya ke akademisi, oke, no problem, tapi pikirkan jangka panjangnya seperti apa kamu ke depannya nanti. Apakah kamu tidak memerlukan orang lain? Apakah kamu hanya memikirkan akademismu aja seperti itu kan? Namun tidak kamu memikirkan akademisimu pun kamu tetap memerlukan orang lain. Maka dari itu organisasilah tempatnya. Jadi balance, imbang seperti itu. Banyak sekali yang teman-teman dapatkan ketika nanti teman-teman mengikuti organisasi yang ada di internal kampus maupun di eksternal kampus. Percayalah, yakinlah bahwasanya ilmu tidak hanya kita dapatkan di ruang kelas saja, namun di luar daripada itu kita bisa mendapatkan ilmu. Jadi saran saya kepada teman-teman semuanya untuk bisa mengeksplor diri teman-teman, memberikan motivasi atau dorongan untuk bisa mengikuti jejak organisasi yang baik. Dan sekali lagi untuk itu teman-teman bisa menjadi mahasiswa yang aktif di dalam kelas maupun di luar kelas. Jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu. Dan saya katakan kepada teman-teman yang merantau sekalipun, kalian rugi sekolah jauh-jauh, menghabiskan biaya yang besar, namun kalian hanya duduk dan memperhatikan dosen untuk mendapatkan ilmu. Sangat-sangat rugi. Harusnya kita sebagai orang yang merantau itu sebenarnya beruntung, dimana kita malah harus menjaga pola makan kita, menjaga kesehatan kita sendiri dan sebagainya. Dan teman-teman yang merantau itu sangat rugi ketika hanya mendengarkan materi-materi yang ada pada dosen aja, namun tidak memberi ilmu kepada dirinya melalui ruang lingkup yang lebih besar lagi, mengikuti entah itu organisasi daerah, organisasi internal kampus, eksternal kampus, dan organisasi apapun itu. Disayangkan kalau teman-teman tidak mengikuti apapun ketika kuliah, apalagi mahasiswa yang merantau. Lebih baik teman-teman
berpikir ulang lah untuk bisa memberikan masukan atau memberikan ide-ide yang lebih besar lagi kepada diri teman-teman, sehingga teman-teman menjadi orang yang besar. Memang jalan hidup orang sudah ada masing-masing, jalannya tidak bisa disamaratakan, namun di sini saya hanya memberikan motivasi atau memberikan ya sedikit kisi-kisi lah untuk kedepannya, karena alhamdulillah saya sudah melewati semester 3, semester 4, dan semester 5, dan saya alhamdulillah sudah kerja, dan nantinya saya bakalan sharing kepada teman-teman bagaimana di semester 6, 7, dan 8 di video selanjutnya. Nah, nanti juga saya agak sharing sedikit bagaimana di dunia kerja dan sebagainya. Maka dari itu kan saya menyarankan kepada teman-teman untuk mengikuti organisasi, bahwasanya di organisasi itu tempat kita belajar bagaimana nantinya kita lulus kuliah itu akan bekerja. Seperti itu. Oke, kita lanjut video yang selanjutnya. Oh iya, jangan lupa kalau ada pertanyaan berkaitan dengan ruang lingkup kampus atau organisasi ataupun apapun itu, teman-teman bisa komen di bawah ini di videonya. Oke, bye.